Hari Natal segera tiba nih guys. Hari raya untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus itu menjadi momen bagi umat Kristen berkumpul bersama keluarga tercinta. Perayaan Natal ini juga tak lepas dari yang namanya pohon Natal. Tapi kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa pohon Natal selalu menggunakan pohon cemara? Kenapa ya? Menjelang perayaan Natal, kita biasanya melihat pohon Natal mulai berdiri di sejumlah lokasi, terutama di pusat perbelanjaan. Sebagian besar umat Nasrani pun tak ketinggalan memasang pohon Natal di rumahnya. Meski tidak wajib, merayakan Natal rasanya kurang afdol kalau nggak masang pohon cemara sebagai dekorasi Natal. Bagi anak-anak, pohon Natal juga menjadi ikon spesial yang sulit untuk dilewatkan. Ada hadiah yang kerap tersemat di pohon Natal yang dibungkus kaos kaki atau sepatu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, pohon Natal selalu terbuat dari pohon cemara ya kan? Kenapa nggak pakai pohon lain aja ya? Usut punya usut nih guys. Zaman dulu pohon kerap digunakan sebagai media penghormatan bagi dewa atau roh yang dipercayai dalam festival pagan. Konon, suatu hari ada seorang rohaniawan Inggris bernama Santo Bonifacius yang memimpin beberapa gereja di Jerman dan Perancis. Saat tengah dalam perjalanan, Santo Bonifacius melihat sekelompok orang yang hendak mempersembahkan seorang anak kepada dewa Thor di sebuah pohon oak. Merasa iba melihat anak tersebut, Santo Bonifacius langsung beraksi. Dia meroboh pohon oak tersebut dengan sekali pukulan tangannya. Dari pohon oak yang runtuh itulah kemudian tumbuh sebuah pohon cemara. Dia lantas mengatakan bahwa pohon cemara merupakan pohon kehidupan dan mewakili kehidupan Kristus. Tak cuma itu, ternyata ada kisah lain nih, yaitu saat tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther tengah berjalan-jalan pada suatu malam di hutan Jerman. Dia terkesan melihat keindahan gemerlap jutaan bintang di angkasa yang sinarnya menembus cabang-cabang pohon cemara di hutan. Martin Luther kemudian menebang sebuah pohon cemara kecil dan membawanya pulang pada keluarganya di rumah. Untuk menciptakan gemerlap bintang seperti di hutan, dia memasang lilin-lilin pada tiap cabang pohon cemara tersebut. Sejak itu, pohon cemara tenar sebagai hiasan di Jerman. Mulai abad 16, sekitar tahun 1510, penduduk Jerman menyebar ke luar negeri hingga Amerika. Sejak itulah tradisi pemasangan pohon Natal di sejumlah negara dimulai. Mereka kerap memasang cemara yang tergolong pohon evergreen atau selalu tetap hijau untuk dekorasi Natal di dalam rumah. Pohon cemara ini diyakini melambangkan hidup kekal, berdasarkan sifat pohon tersebut yang pada umumnya selalu berdiri tegak dan hijau saat musim salju dibanding pohon lain yang rontok. Bentuk cemara yang menjulang ke atas pun diyakini melambangkan kehidupan rohani yang mengarah kepada Tuhan. Tradisi pohon dan Natal menjadi lebih kompleks pada pertengahan abad ke-19 nih guys. Tak hanya menghias pohon, Natal pun semarak dengan tradisi kartu Natal, pemberian hadiah, makan kue pai, hingga daging kalkun. Pada masa ini, gagasan Natal menjadi berpusat di sekitar keluarga dengan berbagai acara, mulai dari makan bersama, pemberian hadiah, hiburan, hingga permainan di ruang tamu rumah. Lalu pada awal abad ke-20, industri pun semakin berkembang dan merambah ke berbagai negara, termasuk industri berbagai hiasan pohon Natal seperti bola-bola yang digantung, pernak-pernik Santa Claus, tinsel, atau tali berumbai yang dililitkan ke pohon, dan lainnya. Karena penggunaan pohon cemara merupakan tradisi Eropa, ekspresi sukacita yang dilambangkan dengan berbagai dekorasi itu berbeda-beda di setiap negara. Nah, udah tahu dong sekarang kira-kira cerita mana nih yang benar?